Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Cahyanti dengan NIM 21130410038 dari program studi S1 Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dan menganalisis permasalahan motivasi belajar yang dimiliki oleh seorang siswa, serta melakukan penerapan dari metode ARCS untuk meningkatkan motivasi belajar, dan menganalisis model pembelajaran yang cocok untuk seorang siswa. Halo, selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Bisa kenalan dulu mungkin? Perkenalkan, nama saya Arindra, saya kelas 12 dari SMA Negeri 1 Tabanan dan umur saya 17 tahun. Oke, jadi sekarang masih libur ya? Iya. Jadi selama, bisa diceritain nggak sih kegiatan kamu selama di sekolah itu ngapain aja? Pembelajaran sih ya pastinya ya. Dan juga di pembelajaran tuh pasti ada aja masalahnya. Dan masalahnya tuh biasanya kurang lebih seperti materi yang terlalu banyak dan guru-guru yang tidak memberikan feedback, sehingga belajar kita tuh hanya untuk ujian saja, dan itu pun metode pembelajarannya sangat monoton itu, Kak. Oke, berarti kayak kurang menarik gitu ya Iya. pelajarannya. Jadi kayak agak males belajar atau kurang semangat untuk belajar. Iya. Oke, selanjutnya sekarang Kak Dita mau nanya nih sama Arin, biasanya kalau di sekolah itu media belajar yang dipakai itu apa aja? Buku, Kak. Buku, jadi biasanya kayak disuruh baca buku gitu aja ya? Iya. Terus gimana sih perasaan kamu ketika disuruh baca-baca buku gitu aja? Agak monoton sih, Kak, dan ngebosenin gitu, karena kita merasa pelajarannya tidak menarik, jadi kita agak susah gitu belajarnya. Oke. Nah, ini tuh Kak Dita punya ini tuh namanya mind map. Nah, jadi mind map ini tuh bisa jadi salah satu media belajar yang dipakai. Nah, contoh mind map yang Kak Dita buat ini kan tentang struktur sel tumbuhan. Jadi kamu bisa belajar pakai ini. Nah, dengan materi yang kayak gitu juga lebih menarik gitu nggak sih untuk dipelajari? Ya sih, Kak, jadi nggak ngebosenin gitu belajarnya, dan kita jadi tertarik belajar. Nah, bener banget, dengan materi pembelajaran yang kreatif dan menarik itu juga bisa jadinya meningkatkan semangat kamu untuk belajar. Nah, selanjutnya Kak Dita punya yogurt nih buat kamu. Kasih, Kak. Kamu tahu nggak kalau yogurt itu terbuat dari apa? Dari susu. Iya, bener banget, dari susu. Tapi kenapa sih rasanya yogurt tuh beda sama susu-susu biasa kayak susu latte gitu? Karena adanya fermentasi. Iya, karena fermentasi, bener banget. Jadi yogurt itu dibuat melalui proses fermentasi namanya, yang dibantu sama suatu bakteri. Nama bakterinya itu Lactobacillus bulgaricus. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh bahwa materi di biologi itu banyak banget yang berkaitan sama relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi makin seru ya, Kak, ya kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Bener. Jadi kayak kamu bisa lebih belajar soal kehidupan sehari-hari dan mengaitkan itu sama materi dari biologi. Nah, tadi Arin ingat nggak apa nama bakteri yang membantu proses fermentasi dari yogurt? Lactobacillus bulgarius. Wah, hebat sih, kamu udah ingat. Tapi yang benar itu penyebutannya Lactobacillus bulgaricus. Tapi udah keren banget sih kamu udah ingat walaupun masih salah sedikit. Nah, kalau kamu udah bisa jawab, Kak Dita ada hadiah kecil buat kamu. Kasih, Kak. Sama-sama. Oke, sekarang Kak Dita mau nanya sama kamu soal metode pembelajaran yang biasanya kamu dapetin di sekolah. Nah, kalau biasanya di sekolah itu metode pembelajaran yang sering diterapin sama gurunya itu gimana? Biasanya gurunya cuma ngejelasin materi sama ngasih PowerPoint berupa tulisan aja sih, Kak. Jadi agak monoton gitu ya. Oke. Jadi berarti gurunya lebih ke ceramah gitu ya? Ya. Oke. Nah, sebenarnya model pembelajaran itu ada banyak banget jenisnya. Tapi salah satu yang cukup menarik buat diterapkan itu adalah namanya model pembelajaran simulasi. Nah, jadi model pembelajaran ini itu dapat menggambarkan keadaan dari suatu keadaan. Itu bisa dibilang seperti penyederhanaan dari suatu fenomena di dunia nyata gitu. Nah, metode
simulasi ini tuh dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu namanya bermain peran atau role playing. Jadi dalam proses pembelajaran ini itu metodenya menggunakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi. Jadi kamu sama teman-temanmu tuh kayak buat drama gitu loh, drama bareng-bareng gitu. Terus yang kedua itu ada juga namanya sosiodrama. Nah, kalau sosiodrama ini tuh lebih ke memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial. Terima kasih ya Arin udah mau ngobrol sama Kak Dita, dan selamat menikmati liburan juga, dan selamat memasuki tahun ajaran baru, dan terima kasih. Terima kasih juga Kak. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama mengenai permasalahan motivasi belajar siswa, di mana siswa itu mengalami beberapa masalah, yaitu yang pertama seperti cara belajar yang masih monoton, di mana media dan metode yang digunakan oleh seorang guru itu kurang menarik perhatian siswa. Kemudian, ada terlalu banyak materi sehingga sulit seorang siswa untuk menguasai semua materi tersebut. Yang ketiga adalah kurang adanya feedback dari guru terhadap hasil belajar siswa. Dan yang keempat adalah masih adanya mindset dari siswa bahwa belajar hanya untuk ujian dan ulangan atau hanya untuk mendapat nilai semata. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya mencoba untuk menerapkan metode ARCS, yaitu dengan cara yang pertama, attention, dengan menarik perhatian siswa berupa media dan metode pembelajaran yang menarik. Di sini saya menggunakan mind map. Kemudian yang kedua adalah relevan, yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang didapatkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat berpikir bahwa, oh, apa yang saya pelajari di sekolah itu ternyata berguna untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghilangkan mindset bahwa belajar itu hanya untuk ujian dan hanya untuk nilai semata. Yang ketiga adalah confident, yaitu dengan memberikan feedback kepada siswa berupa pujian serta masukan sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan, di mana di sini saya memberikan hadiah kecil berupa pulpen sehingga dapat mempertahankan motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Dari hasil analisis dan wawancara, dapatkan bahwa selama di sekolah, model pembelajaran yang digunakan masih cenderung pada model ceramah, di mana guru hanya menjelaskan materi-materi yang didapatkan. Nah, saya menyarankan bahwa salah satu model pembelajaran yang cocok untuk siswa tersebut adalah model pembelajaran simulasi. Dapat dilakukan dengan bermain peran atau role model, atau dapat dilakukan juga dengan sosiodrama. Demikian tadi wawancara serta hasil analisis yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama budaya, salam harmoni. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.